Assalamualaikum. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya teman-teman, jangan lupa ya protokol kesehatannya selalu diterapkan. Menggunakan masker dengan baik dan benar. Mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Serta membatasi mobilitas dan interaksi di luar. Ingat loh teman-teman, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Slogan yang sering kita dengar akhir-akhir ini ya teman-teman. Tapi terlebih dari itu, mengapa protokol kesehatan harus kita terapkan? Itu semata-mata untuk kesehatan kita dan orang-orang yang kita sayangi. So, jangan sampai kendor ya protokol kesehatannya. Karena memang COVID-19 belakangan ini semakin meningkat, maka dari itu pemerintahan Bandung menerapkan kembali PSBB loh teman-teman. Jadi, mengikuti salah satu peraturan pemerintah, vlog kali ini di rumah aja. Apa sih yang bisa kita lakukan di rumah aja? Banyak loh teman-teman. Salah satunya kita dapat membahas mengenai aksesibilitas disabilitas. Topik yang cukup ringan ya teman-teman, akan tetapi sering terabaikan. Mengapa sih aksesibilitas disabilitas sering terabaikan? Sejauh ini menurut aku ada dua teman-teman, mengapa aksesibilitas disabilitas sering terabaikan. Satu, karena memang kurang pengetahuan akan aksesibilitas disabilitas. Dua, karena memang seseorang menganggap bahwa aksesibilitas disabilitas itu tidak penting. Mengapa tidak penting? Karena mereka merasa bahwa disabilitas adalah minoritas. Bener nggak sih teman-teman apa yang barusan saya kemukakan? Tulis di kolom komentar ya, bener atau tidaknya. Oke teman-teman, sebelum kita jauh-jauh membahas mengenai aksesibilitas, contoh-contoh aksesibilitas, serta sudah efektif atau belumkah aksesibilitas sekarang ini, ada baiknya aku jelasin dulu ya, apa sih aksesibilitas itu? Nah, menurut keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 468 atau KPTS tahun 1998, aksesibilitas ialah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Dalam peraturan tersebut juga dibahas teman-teman mengenai asas atau kriteria sarana dan prasarananya, meliputi satu, kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Dua, kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Tiga, keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang. 4. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai bangunan tanpa bantuan orang lain. Jadi harus mandiri gitu teman-teman. Iya teman-teman, hak
aksesibilitas ini juga diatur dalam undang-undang loh. Salah satunya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 10 tentang kesamaan hak para difabel. Isinya meliputi 1. Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas. 2. Penyediaan aksesibilitas yang dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang. Penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat. 3. Penyediaan aksesibilitas sebagaimana diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Oke, next teman-teman. Adapun contoh dari aksesibilitas disabilitas, diantaranya ada 1. Guiding block. Untuk kalian yang tinggal di perkotaan, pasti sudah tidak asing lagi ya dengan garis kuning melintang di trotoar. Ayo ngaku, siapa yang menganggap bahwa itu adalah sebuah hiasan? Tapi tidak apa-apa sih teman-teman. Dulu aku juga mengira bahwa itu adalah sebuah hiasan. Akan tetapi itu bukan sebuah hiasan loh teman-teman, melainkan guiding block untuk pejalan kaki tunanetra. Secara bahasa, guiding block artinya blok-blok untuk petunjuk jalan. Nah, seperti ini nih teman-teman. Sayang sekali ya teman-teman, tadinya aku mau nunjukin guiding block secara asli. Tapi karena menerapkan salah satu protokol kesehatan dengan mengurangi mobilitas dan interaksi di luar, jadi cuma bisa liatin fotonya aja nih. Ini adalah foto yang aku ambil saat aku jalan-jalan di Bandung teman-teman. Aku ini jalan-jalan sebelum mewabahnya virus corona ya teman-teman. Jadi masih aman-aman saja. Untuk informasi aja nih teman-teman, ada baiknya kita yang tidak memiliki hambatan penglihatan tidak menginjak guiding block ini teman-teman. Karena dikhawatirkan akan merusak tekstur guiding blocknya. Jadi tidak efektif ketika digunakan oleh teman-teman tunanetra. Tapi walaupun aku tidak bisa menunjukkan guiding block secara langsung, aku yakin ya kalian semua udah pernah lihat guiding block secara asli. Tapi ada nggak sih di sini yang belum pernah melihat guiding block secara langsung? Atau mungkin baru tahu bahwa garis kuning melintang di trotoar itu adalah guiding block namanya? Tulis di kolom komentar ya. 2. Contoh dari aksesibilitas yaitu bidang miring. Nah, seperti ini nih teman-teman. Bidang miring ini diperuntukkan untuk disabilitas yang menggunakan kursi roda. Bidang miring ini memudahkan pengguna kursi roda untuk berpindah dari tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kelihatan lebih mudah ya teman-teman. Bidang miring ini sering kita temui di beberapa tempat loh teman-teman. Salah satunya di gedung-gedung pemerintahan seperti kantor kabupaten. Dulu aku juga pertama kali melihat bidang miring ini di kantor kabupaten saat aku akan bikin KTP. Kalau kalian di mana nih teman-teman? Tulis di kolom komentar ya.
Tapi tahu nggak sih teman-teman, keberadaan bidang miring ini nggak sembarangan. Ada persyaratan serta ukuran yang sudah ditetapkan. Untuk persyaratan dan ketetapan bidang miring akan aku jelasin di vlog yang lain ya. Untuk kalian yang penasaran atau mungkin sudah tahu, tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya yang ketiga, contoh dari aksesibilitas yaitu penggunaan bahasa isyarat di beberapa program televisi, khususnya acara berita. Penggunaan bahasa isyarat di beberapa program televisi ini memudahkan penyandang disabilitas tunarungu atau tuli untuk mengakses berita loh teman-teman. Karena memang penyandang disabilitas tunarungu atau tuli ini sangat bergantung pada visual, maka juru bahasa isyarat dan teks sangat diperlukan. Tapi tahu nggak sih teman-teman, bahwa bahasa isyarat itu terdapat dua jenis, yaitu Bisindo dan Sibi. Saat ini yang sering digunakan di acara formal dan kenegaraan adalah Sibi, teman-teman. Akan tetapi, kebanyakan teman-teman tuli lebih memilih Bisindo. Bukan tanpa alasan, teman-teman. Bisindo lebih dipilih karena berasal dari bahasa ibu mereka. Akar bahasanya pun berasal dari bahasa Indonesia yang cenderung lebih umum dan universal untuk diekspresikan, bahkan lebih mudah dimengerti. Kalau Sibi digunakan di acara formal atau sekolahan, tapi belum tentu semua penyandang disabilitas tuli atau tunarungu terpapar dengan dunia pendidikan. Itu juga salah satu alasannya, teman-teman. Alasan-alasan yang cukup bijak ya, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh dari penggunaan bahasa isyarat di acara televisi. Nah, siapa yang malah jadi salpok sama juru bahasa isyaratnya? Tapi nggak apa-apa sih teman-teman, kalian nggak sendiri. Aku juga kayak gitu. Bukannya fokus sama beritanya, malah salpok sama juru bahasa isyaratnya. Selanjutnya yang keempat, contoh dari aksesibilitas yaitu toilet khusus disabilitas. Nah, seperti ini nih teman-teman. Jika dilihat sekilas dan lihat dari fotonya, tampak tidak ada bedanya ya teman-teman dengan toilet yang sering kita gunakan. Nah, ini adalah toilet yang sering kita gunakan. Gimana teman-teman? Apakah ada perbedaan antara toilet disabilitas dan toilet yang sering kita gunakan? Tapi sebenarnya ada perbedaan loh teman-teman. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk toilet disabilitas. Di antaranya, 1. Ruangan yang lebih luas. Nah, seperti ini. Toilet yang lebih luas akan memudahkan penyandang disabilitas bergerak di dalam toilet, terutama yang menggunakan kursi roda, teman-teman. Selanjutnya yang kedua,
pintu toilet harus bergeser. Nah, seperti ini nih teman-teman. Ukurannya pun telah ditentukan, yaitu 1,5 m. Nah, dengan menggunakan pintu geser ini, memudahkan membuka dan menutup. Selanjutnya, yang ketiga, lantainya teman-teman. Lantainya harus kasar dan tidak licin. Tujuannya untuk menjaga penyandang disabilitas tidak mudah tergelincir di lantai yang basah dan licin. Selanjutnya, yang kelima yang harus ada di toilet disabilitas yaitu tombol darurat. Nah, seperti ini nih teman-teman. Untuk apa sih tombol darurat ini? Tombol darurat ini berfungsi sebagai permintaan bantuan bagi penyandang disabilitas yang mengalami insiden di toilet, seperti terpeleset atau mungkin ada kerusakan yang harus segera diperbaiki. Selanjutnya harus ada rambu dengan sistem cetak timbul. Mengapa demikian? Ini bertujuan agar penyandang tunanetra dapat memahami penggunaan rambu tersebut. Selanjutnya, yang harus ada di toilet khusus disabilitas yaitu pegangan atau handrail. Nah, seperti ini teman-teman. Kalian pasti pernah melihat ya pegangan seperti ini di toilet. Untuk apa sih pegangan ini? Pegangan ini berfungsi agar penyandang disabilitas bisa berpegangan ketika hendak berjalan, berdiri, atau menggunakan toilet. Selanjutnya, ketinggian tempat duduk dan kloset harus sejajar teman-teman dengan kursi roda. Dan yang terakhir, yang harus ada di toilet khusus disabilitas yaitu tisu, shower, wastafel, dan tata letak penempatannya pun harus diperhatikan agar sejajar dengan penggunanya. Mengapa demikian? Ini bertujuan untuk memudahkan penyandang disabilitas menggunakannya. Selanjutnya, yang kelima, contoh dari aksesibilitas disabilitas yaitu pintu khusus akses penyandang disabilitas, teman-teman. Mengapa sih harus ada pintu khusus akses penyandang disabilitas? Hal ini bertujuan untuk memudahkan penyandang disabilitas, teman-teman. Berikut adalah contoh gambarnya. Lebar efektif pintu serta ruang bebas di dalam ruangan, teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya, ini untuk ketinggiannya nih, teman-teman. Ketinggian perletakan pegangan pintu dan jendela. Untuk ukurannya pun telah ditetapkan, teman-teman. Untuk jenis pegangan pintu harus tidak licin dan tidak berbentuk putar tuas, teman-teman. Nah, ini adalah bentuk gagangan pintu yang sangat tidak dianjurkan.
Diingat ya teman-teman, nanti ada kuis loh. Nggak bohong teman-teman. Nah, ini adalah jenis pegangan pintu yang sangat dianjurkan. Ini jenis gagangan pintu yang tidak dianjurkan, dan ini adalah jenis pegangan pintu yang tidak dianjurkan. Baik teman-teman, itu adalah 5 contoh dari aksesibilitas disabilitas. Sebenarnya masih banyak lagi teman-teman. Akan tetapi, jika dijelaskan sekarang, tidak akan sempat teman-teman, mengingat waktu dan persiapannya. Nah, teman-teman, sudah sejauh ini kita membicarakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Pertanyaannya sekarang, apakah sudah efektif aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang ada di Indonesia? Jawab di kolom komentar ya. Sejauh ini, saat aku mencari materi tentang aksesibilitas di internet, ada beberapa pertanyaan yang mempertanyakan keefektifan aksesibilitas. Berikut adalah salah satu contoh pertanyaannya. Aku bacain ya teman-teman. Untuk pertanyaannya, kita melihat fasilitas umum penyandang disabilitas seperti trotoar masih belum memadai. Apakah yang bisa masyarakat lakukan? Apakah pemerintah bisa dituntut karena trotoar tidak ramah bagi penyandang disabilitas? Nah, di sini pun ada jawabannya teman-teman. Aku bacain juga ya. Untuk jawaban dan ulasannya. Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu dasar hukum dalam pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 2016 adalah penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungannya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Siapa yang bertanggung jawab dan memiliki otoritas untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas? Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa pemerintah dan daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak disabilitas. Banyaknya organisasi atau komunitas pelindung disabilitas merupakan langkah kepedulian masyarakat terhadap para penyandang disabilitas. Perlu disadari bersama bahwa komunitas atau organisasi merupakan suatu wadah bagi masyarakat umum untuk melibatkan diri dalam forum-forum pemerintahan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui kegiatan advokasi serta turut mengawasi penerapan dan terrealisasinya aturan yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas. Maka sudah sepatutnya masyarakat dapat memberi kontribusi berupa dukungan material maupun
imaterial kepada komunitas atau organisasi yang mewakili suara para penyandang disabilitas atau masyarakat yang memperjuangkan hak-hak disabilitas. Selain itu, diperlukan juga komitmen yang lebih giat lagi oleh pemerintah dan masyarakat agar penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan dan hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Nah, trotoar sebagai hak aksesibilitas. Masyarakat dapat menuntut kepada pemerintah atas setiap dipenuhinya hak penyandang disabilitas, seperti terhadap fasilitas publik, seperti trotoar yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Hak ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 huruf M Undang-Undang Nomor 8 2016 yang menerangkan bahwa salah satu hak penyandang disabilitas adalah hak atas aksesibilitas. Aksesibilitas yang dimaksud adalah sesuai dengan bunyi Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 8 2016. Aksesibilitas adalah suatu kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Sedangkan hak aksesibilitas yang dimaksud Pasal 9. Hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah dasar kesamaan dengan warga lainnya terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk sistem serta teknologi informasi dan komunikasi, serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Ketentuan pasal tersebut juga terkait dengan Pasal 8 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menyatakan hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik. Maka sudah jelas dasar hukumnya yang menguatkan hak penyandang disabilitas untuk aksesibilitas dalam menggunakan fasilitas umum seperti trotoar. Nah, itu adalah jawabannya, teman-teman. Jadi, sebenarnya kesimpulan yang dapat kita tarik, salah satu tugas untuk mengefektifkan aksesibilitas itu bukan hanya pemerintah, melainkan kita sebagai warga negara ya, teman-teman. Oke, teman-teman, harusnya ini adalah sesi tanya jawab antara aku dan teman aku mengenai aksesibilitas disabilitas. Akan tetapi, karena kendala penyekatan di beberapa ruas jalan, sesi tanya jawabnya jadi tidak ada nih, teman-teman, karena temanku tidak bisa hadir. Tapi jangan khawatir ya, bisa kita lakukan di lain waktu dan kesempatan, insya Allah. Untuk mengisi kekosongan ini, aku mau cerita aja ya, teman-teman. Mengapa sih aku memilih membahas mengenai aksesibilitas disabilitas? Ada yang tahu alasan aku membahas mengenai aksesibilitas disabilitas? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab nggak? Udah nggak usah dijawab, teman-teman. Biar aku aja yang jawab ya. Alasannya cukup sederhana, teman-teman. Memenuhi salah satu tugas UAS. Alasan yang cukup realistis ya. Tapi tahu nggak sih, teman-teman, konsep awal dari vlog aksesibilitas disabilitas ini awalnya mau dilakukan di luar ruangan. Akan tetapi melihat kondisi sekarang, aku jadi mikir, mengapa aku harus membuat vlog di luar jika aku bisa melakukannya di rumah aja?
Mengingat kasus positif corona semakin meningkat, teman-teman. Oke, teman-teman, karena ini adalah vlog pertama yang aku buat, jadi pasti banyak kesalahan ya. Aku mohon maaf ya untuk hal itu. Benarnya dari Allah, salahnya dari aku. Selalu ingat pesan ibu, menggunakan masker dengan baik dan benar, mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.